Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Nama saya Nur Hasana, saya dari SMA N 27 Jakarta. Kali ini saya akan memberikan video singkat tentang pemikiran reflektif kritis, yaitu memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan menerangkan tentang sebuah uh, sebuah semboyan yang melegenda dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Dan terakhir Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Seperti kita tahu bahwa semboyan ini sudah melegenda di dunia pendidikan kita, yang melahirkan rentetan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam upaya memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Setelah saya membaca dan memahami semua pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya membuat 5 poin. Yang pertama, menuntun kodrat anak mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya saja, tetapi juga menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, pendidik menjadi penuntun, ibarat petani menanam beras unggul. Artinya guru harus mempunyai berbagai macam cara, harus bersabar dan ikhlas untuk mendapatkan hasil generasi atau anak yang baik. Selanjutnya, pendidik untuk memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, di mana pendidik menghamba pada anak dengan ikhlas. Artinya, dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, maka pendidik harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan budi pekerti atau watak atau karakter untuk memanusiakan manusia. Artinya pendidikan itu harus menimbulkan tenaga atau semangat yang bisa menuju ke perbuatan baik. Yang terakhir, bermain merupakan kodrat anak. Belajar sambil bermain sebagai dasar pemahaman bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikiran bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya hal ini menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Maka pendidikan jadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan itu menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti kita tahu, kodrat alam itu adalah lingkungan alam, tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodratnya saat ini, maka anak ditekankan untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu uh, uh, tidak yang berpengaruh pada pengaruh luar, tetapi harus disaring supaya tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia.
Oleh sebab itu, tidak lupa juga Ki Hajar Dewantoro juga menekankan bahwa dasar pendidikan budi pekerti itu menjadi perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat pelaksanaannya dengan memperhatikan bahwa modal dasar kebahagiaan yang berkepri kemanusiaan, budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Dalam hal ini, pendidik juga harus memahami bahwa kodrat anak juga adalah bermain, supaya jangan lupa mengembangkan budi pekerti anak dengan bermain bisa diintegrasikan dalam bagian dari pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada siswa menjadikan kita menjadi lebih ikhlas karena kita akan mencetak anak-anak yang lebih baik di kemudian hari. Kita harus memberikan anak untuk merdeka belajar supaya memberikan kebebasan anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan atau ancaman hukuman. Kemudian setelah itu saya akhirnya dapat merefleksikan diri bahwa awalnya saya meyakini siswa itu adalah kertas kosong yang harus dikejali oleh ilmu pengetahuan. Tugas guru mentransfer pengetahuan yang diketahui guru diberikan kepada peserta didik sebagai satu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tapi pembelajaran itu seharusnya menjadi proses peserta didik yang aktif, ya, yang harusnya tidak terfokus hanya kepada pada guru, yang hanya ada di dalam kurikulum saja. Apa yang akhirnya merubah saya dalam pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul ini adalah saya memberikan kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Anak dibolehkan tidak bergantung pada pegangan siswa atau guru saja, tapi siswa diberikan untuk gemar mencari pengetahuan seluas-luasnya sesuai kodrat anak. Pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak paham dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran itu harus tidak harus statis, tapi harus dinamis. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik menurut kodrat keadaannya, namun tetap harus memperhatikan ketercapaian kurikulum nasionalnya. Terakhir, ada beberapa hal yang akhirnya bisa saya terapkan di kelas, yaitu saya akan meningkatkan kemampuan saya, kredibilitas saya untuk menjadi suri tauladan. Yang kedua, saya akan merancang bukan hanya di kelas saja, tapi untuk mendorong siswa berinteraksi di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, saya berusaha memperkokoh basis pendidikan karakternya di setiap proses pembelajaran supaya menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Lalu saya akan menguatkan tugas pembelajaran dengan berkaitan dengan kebutuhan dan minat siswa. Terakhir, saya akan berusaha terus berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun semua pihak yang dipandang perlu guna mengembangkan kualitas pembelajaran siswa yang berpusat pada kebutuhan anak. Demikianlah video saya tentang refleksi diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.